Yuk kita langsung aja bahas barisan dan deret geometri. Nah ini ya konsep dasarnya dulu. Ini sebenarnya kalau kalian sudah belajar barisan dan deret aritmatika, untuk kesininya lebih mudah ya. Lihat, perhatikan konsep dasarnya. Kalau kalian misalnya punya gini, 1 terus 2 terus 3 4 terus 8 terus 16 dan seterusnya. Lihat, kalau kalian perhatikan dia selalu mempunyai perbandingan atau pengali yang sama. Lihat ini kesini dikalikan berapa? 2 ya. Ini kesini dikalikan 2, ini kesini juga kalikan 2, ini kesini juga kalikan 2. Berarti kalian akan tahu ininya berapa berikutnya, 32 ya. Dia pengalinya selalu sama. Oke, juga sama ini sebagai U1, ini U2 dan seterusnya gitu ya. Yang penting kalian tahu yang namanya suku pertama atau disebut A. Suku pertama dia atau disebut A ya. Di sini suku pertamanya berapa ini? Suku pertamanya yaitu 1. Oke. Terus berikutnya lagi yang penting adalah rasio atau pengali. Rasio atau disebut R atau pengali sama aja. Di sini pengalinya berapa nih? 2. Berarti rasionya atau pengalinya 2 gitu ya. Sip. Oke. Ini yang terpentingnya. Terus yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah UN suku ke N. Suku ke N atau dirumuskan sebagai apa? UN gitu ya. Sip. Apa itu UN? Sebentar. Oke. UN itu adalah suku ke N. Misalnya U1 ya 1, U2 ya 2, U3 suku ketiga ya 4 gitu ya. Itu UN suku ke N atau bilangan ke N. Rumusannya adalah UN sama dengan apa ini? A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Sip. Itu rumusnya. Oke. Kasih kotak dulu. Oke, sip. Kita lanjutin yuk. Contoh misalnya, kalau saya punya U3, berarti A tulis N-nya ini berarti 3 nih. N-nya 3, N-nya bernilai 3, berarti N-nya di sini ganti 3 kurangi 1 2, berarti AR pangkat 2. Seperti itu ya. Contoh lagi. U10 misalnya. Berarti AR pangkat berapa? N-nya 10. 10 kurangi 1 9. Seperti itu gitu ya. Contoh deh, kita akan mencari RU11 misalnya, atau jangan banyak-banyak deh. U5 atau U6 deh. Berarti A R pangkat berapa? 5. Kita hitung yuk. Nilai A-nya berapa di sini tadi? 1 dikali R-nya 2 pangkat 5. Oke, berarti 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Berarti 1 dikali 32 sama dengan hasilnya adalah 32 gitu ya. Tuh mencari UN. Sip. Sekarang kita akan mencari SN. Apa itu SN? SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku yang pertama. N suku pertama. Atau biasa dilambangkan dengan SN gitu ya. Sip. Oke. Langsung deh contoh, misalnya kalau kalian S1. Apa S1? Betul, apa? Sarjana bukan ya. S1 berarti jumlah satu suku yang pertama. Satu suku yang pertama berapa? Ya 1 aja, ini 1. Ya jadi 1. S2 berarti jumlah 2 suku yang pertama, berarti 1 sama 2 dijumlahin. 1 tambah 2. Jadinya berapa tadi? 3. S3 berarti jumlah 3 suku yang pertama, itu 1 tambah 2 tambah 4. Tambah 2 tambah 4. Hasilnya berapa tuh? 7. Begitu dan selanjutnya ya. Begitu terus ya. Selanjutnya. Oke. Lagi kalau saya rumuskan berarti SN itu adalah rumusnya A kali R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1 gitu ya. Sip. Oke. Ini biasanya digunakan untuk yang nilai A-nya lebih besar, nilai R-nya yang lebih besar dari 1. Ya, nilai R-nya yang lebih besar dari 1 ya. Terus berikutnya kalau yang ini, ini dia. Atau ada yang nuliskan gini, SN A dikali 1 min R pangkat N dibalik ya. Bawahnya dibagi 1 min R.
ini biasanya digunakan untuk R-nya yang lebih kecil dari 1 gitu ya. Oke. Wah, sebenarnya si rumus ini sama-sama aja penggunaannya ya. Masa adanya R-nya lebih besar dari 1 boleh nggak pakai ini? Boleh, tidak masalah ya. Ingat aja salah satu tidak masalah ya. Oke, ini rumus dari apa? Sn. Oke, saya kotakin dulu. Oke, sip. Oke, ada yang ketinggalan kira-kira di sini? Oke, ada pertanyaan? Oh iya, lupa. Ya, R rasio itu tadi 2 atau bisa juga rasio ya, rasio ini bisa juga dirumuskan ini sorry. Nah, rasio tadi ya, pengalihan ini bisa dirumuskan juga. Rasio itu bisa jadikan U2 dibagi U1 gitu ya. 2 bagi 1 2 rasionya, atau bisa jadi U3 dibagi U2 ya kan ya, 4 bagi 2, atau bisa dirumuskan rasio itu adalah UN dibagi dengan apa? UN kurangi 1 gitu ya. Oke, sip, kita udah punya 3 rumus sekarang. Ini R, terus kita punya UN dan kita punya SN gitu ya. Sip, paham sampai sini? Oke, cukup.